Bu ya, boleh ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada kesempatan di hidup saya yang pertama ini. Saya masih bisa berkontribusi di bidang keilmuan, khususnya pada pada penggunaan tool. Saya tool saja levelnya. Saya ini masih tool ya, belum level ilmuwan gitu enggak. Sebenarnya saya agak canggung untuk ngomong tool, tapi karena kebutuhan kita sangat mendesak pada aspek kepenulisan, di mana antar generasi itu mengalami berbagai macam perubahan. Misalkan kita amati, kalau dahulu itu perubahannya melalui orang harus untuk perpustakaan untuk mencari buku, harus meminjam 2 minggu, kalau telat nanti harus harus denda gitu. Itu tradisi lama ya, mungkin ketika saya belajar dulu, atau ketika Bu Vita atau Pak Sony atau Bu Septina ketika belajar di perkuliahan atau di sekolah pada masa-masa lalu. Saat ini perubahan yang sangat dramatis kita alami, utamanya perubahan dari aspek penulisan, pencarian referensi, kemudian mengumpulkan referensi, sampai nantinya menjadikan referensi itu sebagai tabungan kita. Jadi kalau sekarang itu tabungan manusia bukan hanya tabungan di dunia, tapi juga tabungan yang berupa aset-aset digital. Dari dunia dibagi menjadi 2, dunia nyata dan dunia maya. Luring dan daring itu sudah keharusan, dan salah satu capaian terkininya adalah penggunaan tool manajemen referensi. Salawat dan salam tetap tersurahkan pada Nabiullah Muhammad SAW atas segala nikmatnya dari zaman gelap gulita hingga corona pada saat hari ini. Kita tak luput atas di masa ini kita nggak bisa ke perpustakaan ya. Perpustakaan Umum Kota Malang tutup. Kemarin Ibu Sri Rahayu setelah tukababnya itu datang ke kampus untuk mengabarkan perpustakaan tutup. Ya, dia mengabarkan sudah hampir berapa bulan ini perpustakaan tutup. Perpustakaan Unisma pun demikian. Meskipun nggak tutup, tapi kok sepi gitu. Dianggap aja, saya juga nggak, kalau masuk juga auranya tidak membaca, tapi auranya malah selfie. Di tempat-tempat yang lain juga akan berubah ya. Kalau saya dulu perpustakaan kota itu hampir setiap minggu saya ke perpustakaan kota. Bukan untuk membaca, tapi untuk jaga pameran di sana. Dan banyak lagi cerita tentang perpustakaan yang lain. Di masa kuliah saya juga termasuk top scorer peminjam buku terbanyak di perpustakaan ketika kuliah dulu. Jumlah peminjaman 140 buku yang saya pinjam. Itu top scorer di prodi saya. Saya latar belakangnya adalah pendidikan seni, sehingga mungkin mahasiswa seni itu jarang sekali yang mau pinjam buku. Saya pinjam buku untuk gaya-gayaan biar tas saya penuh gitu aja dulu semuanya. Bukan untuk dibaca juga sih. Itu pengantar aja ya. Salam kenal dari saya. Saya Zurian Zakaria dari saya sekantor dengan Bu Vita di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Disingkatnya LPDM. Saya kalau kasih acara seperti ini pakai 3 bahasa sebenarnya, tapi 3 bahasa itu sudah saya hindari sekarang. Saya pakai 1 bahasa aja, pakai bahasa Indonesia aja ya. Di awal saya sudah pakai bahasa Arab, Assalamualaikum tadi, kemudian oke, itu bahasa Inggris, dan terima kasih itu bahasa Indonesia. Pakai bahasa Jawa juga nggak apa-apa, matur suwun, buat biar santai aja ya. Di pemaparan saya hanya mungkin butuh waktu 10 menit selesai. Kalau sebenarnya kalau saya anggap ketika materi ini saya sampaikan, Anda juga tahu gitu. Saya ngajarnya sporadis. Nih, untuk Mendeley ini, ya ini pakai Mendeley. Saya ini asli dari Mendeley ini. Dari terus kok bukanya malah Mendeley. Ini saya bisa share screen, Bu ya? Wah, ini kayak tamu gitu loh. Padahal saya sendiri yang buat Zoom-nya. Bisa ya? Pak, jenengan hostnya Pak, monggo Pak. Gaya-gayaan ini Bu. Oke, ini ya.
background dengan Zoom-nya sama. Oke, gimana? Oke, ini karya saya di tahun 2009. Nah, ini menyanyi di pinggir pantai, kemudian ada yang melukis, ada yang main sulap. Ini karya saya, menceritakan tentang seseorang yang sedang menghibur tamu-tamu yang ada. Nah, saya anggap materi saya ini materi hiburan gitu ya, levelnya bukan dianggap pelatihan, ya, ini hiburan aja. Ketika Anda malam Jumat, mungkin di rumah suntuk, besok masih hari Jumat, setelah hari Jumat masih ada hari Sabtu, masih ada hari Minggu, masih ada hari Senin, anggap aja ini adalah liburan kita, liburan yang menyenangkan, fun waiting with Mendeley. Kita ini senang-senang dengan Mendeley. Maksud saya adalah ketika kita menyenangi sebuah aktivitas tertentu, insya Allah dalam waktu dekat, aktivitas itu juga akan menyenangi kita. Kalau sudah senang sama senang, itu biasanya jodoh. Jodoh itu biasanya ada sesuatu yang bisa dihasilkan. Nah, ini kok malah filosofis gini ya? Ini kan ini acara pelatihan kok. Malah ngomong kaidah-kaidah hidup. Oke, perkenalkan ini saya. Ini nama saya, Zuhrian. IG, Facebook, Twitter, TikTok, apa-apa ada di sini dengan nama ini. Nama asli saya, Anda cari di Google, nama saya juga ini juga. Di akte kelahiran juga itu, ada Zakarianya di belakang. Oke, itu ya. Sudah nggak ada yang perlu dikenalkan, Bu ya? Kayaknya itu aja. Saya juga nggak, kalau mengenal saya juga nggak terlalu menarik. Background? Iya. Oh, background saya ini jemuran, Bu, ini. Oh, jemuran. Ini saya nge-zoom di jemuran. Ya, Pak. Di bawah banyak kreativitas yang dilakukan banyak orang, banyak tamu mau ngajak display pameran, jadi saya di jemuran. Background saya jemuran. Background apa, Bu ya? Background of education, Pak. Oh ya, saya itu mulai madrasah atau diniyah, Bu? Diceritakan. Mulai dari mana? Monggo, Pak, mulai pondok pesantren juga boleh. Mulai iya. Mondok atau pondok Ramadan atau apa, silakan, Pak. Saya sampai saat ini masih mondok di Pondok Mertua Indah di Kecamatan Tutur, Nongko Jajar. S1, S2, S3 saya lalui begitu saja, nggak terasa, tiba-tiba lulus gitu aja. Nanti bisa dilihat di ini, @Zuhrian, nanti di Google atau di mana nanti bisa ketemu. Saya mau cerita sesuatu itu nggak enak, Bu, karena kayaknya belum pantas untuk menceritakan diri sendiri. Gitu ya. Itu bisa nanti mungkin ketahuan lah ketika saya ngomong-ngomong pakai bahasa apa, nanti ketahuan saya dari mana. Gitu ya. Kemudian ini adalah event resmi dari Mendeley, sehingga teman-teman jangan khawatir, saya sudah bersertifikat sebagai Mendeley Advisor, ditandatangani langsung dari basisnya di London, tetapi gudangnya ada di Amsterdam, dan Anda semua yang hadir di sini akan dapat materi. Akan dapat apa? Ya dapat gitu aja lah. Itu ya. Kemudian saya akan cerita sedikit tentang kok langsung pustaka, nggak apa-apa lah ya, biar cepat. Aspek utama memilih pustakaan atau referensi, aspek utamanya apa? Banyak sekali referensi yang tersebar di dunia kita, bahkan itu kalau di WA saja, WA itu kalau direkap, itu referensinya bisa melebihi perpustakaan fakultas mungkin. Kalau WA itu direkap, ada share-sharean apa, share-sharean buku, share-sharean PPT, di-share PDF, apa yang lain, itu pasti kalau dikumpulkan itu mungkin lebih banyak daripada perpustakaan yang ada di fakultas atau di prodi Anda atau di perpustakaan yang sedang-sedang gitu. Kenapa seperti itu? Karena bentuk digital itu nyamar. 1000 lembar itu mungkin hanya sekitar 15 megabyte, 1000 lembar itu kalau nggak ada gambarnya ya, kalau resolusinya sederhana. Itu hanya 15 megabyte. Dan 15 megabyte itu kalau di storage HP kita dengan HP yang rata-rata sekarang sekitar
120 berapa giga itu hanya seperkecil sepersekian. Atau di laptop kita yang mungkin minimal 500 giga ya, itu hanya sepersekian. Nah, ketika itu numpuk, mau diapakan? Ketika itu banyak, mau diapakan? Kita apakah sudah punya manajemen penataan yang baik di laptop kita, atau di HP kita, atau di storage kita? Saya yakin saya pun tidak sebaik itu. Tetapi saya mencoba untuk memilah atau membedakan antara berbagai macam judul-judul atau berbagai macam tema dalam sebuah perpustakaan digital. Nah, itu menggunakan Mendeley. Yang kita masukkan tentunya, yang pertama ini, tentunya yang kita akan masukkan terkait dengan isu-isu publikasi, isu dari publikasi ya. Ini masukkan terkait dengan isu publikasi. Bentar, saya lupa dari mana dulu ya. Ini dulu, ini kayaknya ini dulu satu ini. Karena sudah 3 bulan materi ini tidak saya sampaikan. Pertama, survei rujukan artikel terkait dengan isu yang Anda minati. Yang Anda minati aja ya, yang tidak Anda minati itu lebih banyak daripada yang Anda minati. Taruhlah kita minat pada bacaan tentang grammar ya, tentang grammar. Yaitu hanya 1/3 dari tema-tema yang ada. Tentang grammar ini Anda cari sebanyak-banyaknya. Nanti saya akan tunjukkan beberapa cara untuk mencarinya. Isu yang diminati oleh peneliti. Nah, kita sudah menamai diri kita dengan tagline peneliti. Peneliti ini beda dengan penyelidik ya. Nah, kalau peneliti ini dunia akademik, penyelidik itu dunia kepolisian. Nah, peneliti ini nanti akan yang dilakukan pastilah dia teliti ya. Kalau asalnya dari teliti ini maka yang dia cari sesuai dengan apa yang dia yang dia jadikan konsentrasi keilmuannya. Itu saja cari yang banyak. Insya Allah ketika kita mencari keilmuan kita di referensi-referensi itu lama-lama apa lambat laun akan mendapatkan referensi yang baik atau rujukan utama atau rujukan yang menjadi dasar pijakan penelitian kita. Nah, kemudian lakukan evaluasi ringkasan gambaran yang ada. Ini kita sebenarnya nggak terlalu perlu meringkas, sekarang sudah ada abstrak ya, sudah ada abstrak atau sudah ada cerita singkat tentang artikel itu di abstrak, dan masukkan publikasi yang terkait dengan isu publikasi Anda, masukkan tadi referensi tadi, rujukan atau artikel yang Anda miliki. Kenapa harus artikel? Karena saat ini artikel ini salah satu kayak ilmiah yang sudah ada alat ukurnya, ada kuartilnya, ada tingkatannya atau derajatnya. Artikel yang baik itu ada di penerbit-penerbit ini. Artikel yang nggak baik ada di predator. Artikel yang itu mungkin ada di sini atau di sini. Dan itu mereka sudah mencari ruangannya masing-masing. Nah, sebenarnya itu itu yang menjaga mutu ada beberapa lembaga. Nah, lembaga-lembaga itulah yang nantinya kita bisa dapat manfaatnya. Nah, ketika artikel Anda bagus, dari penerbit bagus, misalkan di Stanford Tyler itu juga banyak penulis bagus, atau di Elsevier yang punya Mendeley ini, itu juga ada karya dari Albert Einstein, Charles Darwin juga terbitkan di situ. Itu kalau penerbitnya menerbitkan orang-orang top seperti itu, insya Allah tulisannya yang lain pun akan ketularan. Nah, sanadnya jelas. Artikelnya juga berbobot dan lain-lain. Kok nggak Pak, di Indonesia ada nggak yang bagus? Oh, sangat banyak yang bagus. Dan artikel-artikel ini nanti yang bisa kita ambil. Oke. Itu ya, jadi yang kita sukai saja intinya di situ. Oke, apa aja bahan yang kita bisa ambil? Nah, ini yang kita bisa leles apa saja? Leles kayak bahasanya. Karena secara nggak langsung kita sedang memungut ya. Apalagi kalau yang gratis. Kalau yang gratis itu bisa aja jarah ya. Saya pakai bahasa jarah karena studio saya studio bahan jarahan. Saya jarah. Istilah menjarah ini mungkin negatif, tetapi saya gunakan sebagai spirit suatu yang ngambilnya nggak sedikit tapi banyak. Orang jarah itu jarang sekali yang hanya jarah
satu permen gitu jarang. Pasti dia semampunya ngambil, kemudian dia bawa pulang. Saya punya salah satu proyek yaitu studio Banjarahan. Kalau ingin tahu karya-karyanya di banjarahantumblr.com, itu saya taruh banyak karya-karya di situ. Banjarahantumblr.com. Publikasi apa yang bisa kita ambil, yaitu publikasi artikel dari jurnal nasional dan internasional. Tesis, kalau Anda tesis ya cari tesis. Disertasi S3, PhD, kemudian artikel, kemudian majalah, abstrak hasil penelitian, ngambil abstraknya aja nggak apa-apa. Setuju proceeding, atau website yang memuat literatur survei. Bisa UGD, ini di tentang pendidikan ya, di PISA, bisa juga di Litbang, Kemenkes, atau di BPS, atau Litbang Jawa Timur, atau di Litbang yang lain bisa diambil. Nah, itu untuk referensi yang bisa kita ambil. Tapi tetap referensi utama pada abad ini, pada dasawarsa ini adalah kata yang tepat ya, pada era ini, pada kecenderungan dunia literatur saat ini adalah menggunakan literatur dari artikel pada jurnal ilmiah. Jurnal ilmiah ini sebenarnya kalau bahasanya sudah lama sekali ya. Jurnal ilmiah pertama itu sekitar 1700-an itu sudah ada jurnal ilmiah. Tapi di Indonesia baru marak ya akhir-akhir ini. Oke, itu ya yang kita ambil. Ini caranya seperti ini. Saya kasih bocoran cara untuk mencari jurnal ilmiah yang baik. Ini dulu yang saya berikan. Nanti kalau ngisi Mendeley-nya bisa sangat cepat. Mendeley itu tool ya. Tool itu seperti halnya Anda menggunakan WhatsApp atau Facebook atau Instagram. Dia termasuk sosial media tapi berkaitan dengan preferensi. Kalau Anda sudah bisa ngambil sebanyak-banyaknya ini, insya Allah karyanya juga bagus-bagus. Ini beberapa penerbit atau laman yang bisa kita ambil artikelnya bagus-bagus. Kalau menurut saya bagus-bagus di sini. Yang di sebelah ini ya, yang 9 ini bagus-bagus. Nah, kalau yang ini ya bisa bagus, ya bisa biasa gitu. Ya, ini aja lah yang ini yang Eric ini dunia pendidikan Eric. Kalau Stanford ini biasanya dia tentang dunia sosial humaniora. Wille juga, Springer ini social science direct ini Elsevier atau ini lebih ke science. DOAJ ini lembaga indeks sebenarnya. Tapi lumayan lah kalau DOAJ. Gestor ini biasanya kalau anak kedokteran kalau nggak salah di sini biasa carinya. Sek ini juga salah satu penerbit yang bagus juga, penerbit tertua juga. Penerbit tertua itu ini Springer, Direct, ini penerbit tertua. Kalau Mendeley ini anunya aja, toolnya aja nanti ya. Oke. Atau di sini, Scholar, cari yang di sini. Jadi ketik aja di komputer Anda, cari ini, insya Allah akan dapat artikel-artikel yang bagus pula. Oke. Caranya mudah kalau di Google itu kasih dua kata ini, PDF doi, misalkan cari tentang grammar atau tentang kosakata lucu, ya. Kosakata unik atau bahasa unik language atau apa gitu. Anda kasih PDF doi, insya Allah akan dapat banyak. Kenapa doi? Ini adalah akte lahirnya, nomor akte kelahirannya doi itu. Nah, kalau nggak salah ini authority identity kalau nggak salah punya. D-nya anggap aja definisi atau saya kok lupa ini. Kemarin sempat ingat. Jadi ini nomor induknya. PDF ini maksudnya bentuk filenya ya, bentuk filenya. Doi nanti akan keluar artikel-artikel yang ya ada yang biasa, ada yang bagus. Nanti Anda dilihat lagi, disirkulasi lagi. Nah, yang sesuai dengan Anda di sini ya. Cari aja. Saya bahkan kalau nulis itu, ini bocoran ya, bocoran. Saya carinya hanya di penerbit ini aja. Wih, ini hanya penerbit ini aja. Satu penerbit ini tak oblak-ablik ya, tulisannya dari situ semua. Nah, ini saya contohkan ada satu karya tulis saya yang mungkin ngambilnya 60-80% di sini. Rujukan utamanya. Saya kenapa tidak di bawahnya? Karena di sini aja sudah banyak. Belum ke sini. Kalau ke sini, waduh ini bisa artikelnya bisa menguasai dunia persilatan nanti. Nah, iya.
Nah, ini masuk ke Mendeley. Nah, Mendeley saya istilahkan adalah mobil oranye. Mobil oranye itu kalau di jalan pasti bagus karena warnanya unik. Mobil oranye, mobil Mendeley dengan arah tujuan artikel ilmiah. Kalau mobilnya bagus, menarik, perjalanannya juga unik juga nanti. Pengalaman perjalanannya juga bagus juga. Dan dia akan sampai dengan tujuan ketika cara mengemudi kita, penumpang kita, bawaan kita cocok, bahan bakarnya cocok, nyampe nanti. Bahan bakar itu bisa diistilahkan ya teori, referensi, bisa diistilahkan yang lain. Anda bisa maknai sendiri. Saya gunakan gambar ini agar mempermudah kita dalam mengimajinasikan Mendeley. Gitu. Senangannya imajinasi. Oke. Berikutnya ini. Apa Mendeley itu? Nah, ini gampangnya. Ini dia bibliografi secara otomatis. Oh, bagus banget dia terhadap kita ya. Dia buat yang sangat otomatis. Karena seneng ya. Zaman sekarang yang otomatis itu sangat menyenangkan. Otomatis ada yang seneng, otomatis tertawa, otomatis diakui bagus oleh bos, itu semuanya pasti suka. Sesuatu yang manual sekarang sedikitnya lebih ditinggalkan. Otomatis ini menjadi tren masa kini. Kalau istilah lainnya, lebih seneng sekarang orang pakai matic daripada yang pakai manual, pakai yang otomatis daripada manual. Lebih suka orang yang menggunakan komputer daripada mesin ketik. Nah, itu pasti lebih suka berkolaborasi dengan mudah dengan peneliti lain secara online. Nanti di sana kita akan diberikan banyak sekali layanan untuk berkolaborasi. Saya sebelum pandemi itu ditawari ada 3-4 pekerjaan di Afrika Utara dan Afrika Tengah. Oh ya, saya mau dong. Oh, saya juga ingin kok datang ke Afrika dengan gaji yang besar waktu ditawari oleh Mendeley. Saya sempat mengiyakan, kemudian pandemi datang dan akhirnya saya nggak jadi ke Afrika, tapi saya akan tetap ke Afrika di tengah tahun, tapi melalui Google Map. Lihat-lihat, oh di sana ternyata. Alhamdulillah saya juga sudah menjelajahi setengah dunia. Kemarin ke Paris, kemudian ke Madagaskar, dan pernah ke Somalia juga. Somalia itu indah sekali kalau dari Google Map. Ke Swiss juga, ya Bu Vita ikut yang ke Swiss ya. Kita ikut yang ke Swiss itu. Swiss itu rumahnya jarang-jarang, jadi nggak enak di sana. Nggak ada tahlilan lagi, nggak enak. Kemudian impor artikel, makalah dari perangkat lunak, penelitian lain dengan mudah ya, mengimpor. Sukanya kita kan impor ya, sukanya ngambil gitu ya, suka impor. Temukan artikel makalah yang relevan berdasarkan apa yang Anda baca. Jadi sistem rekomendasi kayak di YouTube kan gitu. Kita rekomendasikan, kita suka apa akan rekomendasikan terus tentang itu. Akses artikel atau makalah dari mana saja secara online. Pokoknya semuanya online bisa dimasukkan pada Mendeley ini. Membaca halaman di mana saja dengan Windows dan iOS. Sebenarnya ada lagi kemarin smartphone, tapi smartphone ternyata ada problem karena smartphone ini beda dengan dia tidak mempunyai layanan untuk mengetik dengan baik, dan juga mungkin untuk sinkronisasinya agak sulit, sehingga yang di smartphone ini sekarang tidak ada lagi Mendeley. Nah, Anda bisa melihat di Elsevier Solution Mendeley. Ini saya lihat referensi di sini. Oke. Nanti kalau berkenan, teman-teman kalau tidak bisa menginstal Mendeley versi baru atau laptopnya ada kesulitan untuk menginstal, gunakan ini. Saya sudah menyediakan Mendeley versi tahun 2016. Ini Mendeley pertama yang saya install di laptop saya. 2016 saya menggunakan Mendeley dan sejak itu pula karya-karya selalu menggunakan akses ini di Google Drive. Saya jagani laptop, misalkan laptop saya ini laptop tahun 2015 ya. Kalau Mendeley yang seri sekarang itu untuk laptop-laptop yang jos-jos gitu, yang gampang dioperasikan. Tapi kalau mungkin tidak bisa menggunakan ini, bisa download di sini. Oke. Di ini halaman Mendeley seperti ini. Ya seperti Microsoft Word gitu.
seperti ini, halamannya mirip seperti ini. Apa aja yang bisa kita masukkan? Bill, tagihan, book section, case, computer program, conference proceeding, encyclopedia, artikel, film, hearing, jurnal artikel, ini magazine, newspaper, patent, report, state, television broadcast, thesis, webpage, kemudian working paper, semua bisa dimasukkan. Ya, ini sangat sangat banyak sekali. Mungkin sekarang update terbaru dia bisa juga mungkin masukkan semacam data-data kenegaraan juga bisa mungkin ya. Ini bisa masuknya di sini. Ini caranya. Saya paling suka di slide ini. Ini mau saya patenkan sebenarnya, tapi kayaknya kok biasa gitu. Ya udah saya presentasikan aja. Yang pertama, Anda tadi ya buka Google tadi ya, gampangnya pakai Google atau pakai yang tadi pakai beberapa penerbit hebat tadi juga bisa. Yang pertama Anda mencari bahan, mengunduh, seperti saya kabarkan ya, yang sesuai dengan Anda, yang bagus dari penerbit bagus juga. Kemudian beri nama filenya. Kenapa kita harus memberi nama file? Biasanya file itu namanya nggak aturan. Yang paling gampang menulis nama file itu dengan nama penulis pertama, nama kedua nama penulis pertama, nama family name-nya, kemudian tahun dijajarkan dengan penulis itu, dan judulnya apa. Ini saya terapkan memang untuk mempermudah kita ketika hilang dari, misalkan kita ingin dapat filenya lagi, itu bisa lebih mudah. Dan kemudian menyimpan pada penyimpanan di laptop ada di komputer Anda. Paling enggak, saya meniru pola ini dari polanya itu penerbit yang Stanford Stanford Online tadi, Francis Tyler tadi. Kemudian Anda masukkan ke folder di komputer Anda. Untuk bisa masukkan ke Mendeley itu dimasukkan melalui add bahasanya, di add ini di barisan atas, kemudian setelah dimasukkan atau bisa Anda seret dan merapikan metadatanya. Kemudian sinkron itu bagian atas ini, di sinkron itu di bagian ini, di sini sinkron itu. Membuat folder itu di sini. Ini jenis-jenis folder Anda bisa saya misalkan ya. Di sini folder, mau kasih folder apa saja silakan. Bisa tentang education, culture, gender, atau apa yang Anda sukai. Kemudian folder itu bisa dimasuki dengan artikel-artikel yang kita suka. Setelah itu, ini di laman pencariannya, ini di Mendeley-nya. Jadi kita sudah menginstal ini di Microsoft Office-nya. Di Microsoft Word-nya. Yang ketika ini kita buka, pastikan dia sudah disinkronkan dengan Mendeley. Caranya seperti apa? Di sini ada satu tombol untuk bisa menginstal atau menghubungkan dia dengan dia. Dia dengan dia. Kita jomblang kalau gitu. Menghubungkan ini dari Mendeley ke halaman penulisan ini. Setelah itu di reference ini akan keluar Mendeley, dicari, mengambil sumber rujukan, masukkan rujukan, insert citation, dan masukkan bibliografi. Saya akan contohkan setelah ini. Oke. Ternyata selesai. Terima kasih. Stop screen ya. Saya contohkan. Contohnya. Saya cari artikel saya udah di mana ya? Ada teman-teman yang punya artikel? Bisa dikirim ke kita. Ini. Saya punya artikel, ini tulisan, nggak tahu tahun berapa ya. Ini
artikelnya. Oh, buka Mendeley dulu ya. Kayaknya kita perlu pengenalan Mendeley dulu. Mendeley, caca. Mendeley, caca. Ini Mendeley. Nah, ini halaman Mendeley saya. Menginstalnya seperti menginstal software yang lain. Nah, di sini ya. Jadi ini toolnya seperti ini. Silakan teman-teman nanti mendownload yang saya telah sebutkan tadi. Nah, ini foldernya. Jadi cara masukkannya ini dibuka gini ya. Misalkan tentang alang-alang. Tentang alang-alang saya cari. Terus yang paling keren apa ya? Gizi. Nah, gini. Yang ngambil tentang gizi. Nah, gizi ini dari mana? Ini sudah nambel sini caranya gimana? Ambil dari folder. Ini folder saya. Misalkan. Ini cara nyimpen saya seperti ini. Jadi saya katakan, nah cara nulisnya seperti ini ya. Nah, ini tadi ya. Nama, kemudian tahun, dan judulnya apa. Ini semua seperti itu isinya. Nama, tahun, judulnya apa. Nama, tahun, judulnya apa. Nama, tahun, judulnya apa. Ini tabungan saya. Alhamdulillah tabungan saya banyak. Banyak tabungan ini daripada uangnya, nggak apa-apa. Yang penting punya banyak tabungan dalam versi yang lain. Tabungan artikel. Ini mungkin kalau berapa jumlahnya mungkin ini beberapa tahun ini ya. Berapa yang bisa di ada 1.288 artikel novel ya, sekitar segitulah. Ini yang saya cari, yang saya senangi dan telah dimasukkan ke Mendeley. Ini dimasukkan aja seret sini, seret juga bisa. Bentuknya seperti ini Mendeley. Ini kalau seperti ini kan nggak bagus ya. Ini Anda bisa ini dibenerin di sini. Sini. Nah, ini kan hurufnya kecil besar. Nah, ini bisa diedit nantinya. Kalau nggak gitu, nanti ketika kita nulis akan berabe, akan jelek. Jadi besar kecilnya harus dirubah. Ini juga yang perlu diisi ini tadi doi-nya nggak ada. Nah ini mungkin jurnal biasa, belum punya akte kelahiran nggak apa-apa. Jurnal nasional dipakai aja. Nah ini filenya di sini, gitu ya. Tadi yang sinkron tadi ada di tool, kemudian install install MS Word plugin agar terhubung tadi. Ini comblangnya di sini, penghubungnya. Nah, gitu ya. Kemudian sinkron tadi di sini, ini sinkron. Ini tulisannya nanti bisa diutik-utik, diotak-atik. Ini mau add apa, file, folder, atau apa. Kalau Anda usahakan sudah foldernya sudah bagus, langsung aja folder diambil. Satu folder, klik, di OK, bisa masuk semua nanti. Jadi folder seperti ini juga, foldernya apa. Oke. Itu ya, ini pengenalan dulu. Saya tidak akan banyak berbicara karena Anda harus mencoba sendiri. Oke. Kemudian di MS Word bagaimana bentuknya? Akan seperti ini. Nah, ini artikel saya. Jika kita menulisnya tanpa Mendeley, waduh, bisa keriting tangan kita. Ya, bisa tantangan berhari-hari nggak sembuh-sembuh karena referensi yang kita gunakan seperti gerombol seperti ini. Ini 2 referensi dalam 1 kalimat. Ini kalau jurnal internasional, ini berapa ya? 1, 2, 3, 4 referensi dalam 1. Ini mungkin apa ya? Tarian nafas ini ya, tarian nafas. Kata N di belakangnya masih ada referensi lagi. Masih ada berapa ya? 1, 2, 3, 4. Ini yang tadi satu mungkin ini ya bisa saya contohkan. 1 ini kata, ini ada 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8 referensi. Ini kalau nulisnya biasa, pakai manual, waduh tadi yang saya katakan, Anda bisa gondrong langsung. Lama di depan laptop sampai lupa ke salon. Ada berapa tadi? Lebih dari 10. Dan ini semua menggunakan, ini malah gerombol-gerombol seperti ini. Ini kayak penulisan, memang jurnal internasional seperti ini. Ini artikel sebanyak 14 halaman. 14 halaman dengan beberapa referensi bisa kita lihat di sini. Ini kalau nggak pakai Mendeley, ya tadi, bisa tiba-tiba harinya jadi hari yang berbeda dengan hari ini. Nah ini referensinya bisa seperti ini. Ini beberapa halaman. Yes, 2,5 halaman, ada sekitar berapa referensi kita lihat dalam satu artikel. Ini di Barat sudah biasa buat seperti ini, satu artikel menggunakan berapa ini? 36 referensi. Ini sudah biasa dalam satu artikel menggunakan 36 referensi. Nah, penggunaannya adalah, misalkan ini saya hapus ya, tiba-tiba kehapus. Hapus dah ini. Hapus. Ini ya dihapus, hapus dus gini ya. Ini bisa balik dengan seketika dengan ini reference, insert bibliografi. Tunggu sedikit. Dus, keluar sendiri. Mau diganti gaya ya, ganti gaya yang agak nature, berubah. Gayanya sudah berbeda. Gaya referensinya akan berbeda. Mau gaya apa ya, yang Turubian, ini yang footnote itu, ya bisa. Sampai kedip-kedip dia. Turubian ini kayak, ini bisa loh. Ini biasanya orang-orang hukum, orang sosial, sukanya pakai footnote seperti ini, sangat bisa. Nah, ini bisa sekali menggunakan gaya seperti ini. Ya, ini sangat bisa. Dan diganti dengan cepat. Kalau Anda pakai manual, ya bisa itu. Tiba-tiba serasa dunia ini hanya milik laptop dan kita sendiri. Yang lainnya hanya aksesoris saja, hanya properti aja. Tapi kalau dengan Mendeley, ya insya Allah lebih cepat lah menggunakan. Nah, ini ya. Ini salah satu fungsinya. Caranya untuk menulis bagaimana? Nah, kita buat halaman baru misalkan ya. Ini untuk nulis gimana caranya. Saya ngomong tentang penggunaannya dulu. Ketika Anda belum mensinkronkan antara Mendeley dan Word, maka di referensi ini nggak ada seperti ini, nggak ada. Tapi ketika sudah tadi sinkronkan dengan tool tadi, install to MS Word plugin tadi, nah plugin, saya medok bahasa Inggrisnya. Misalkan saya nulis tentang seni ya, seni sangatlah unik. Nggak muncul Pak Zul. Oh gitu. Oh, nggak muncul. Nah, itu keunikannya. Itu keunikannya nggak muncul tadi. Unik. Ya, ini ya. Ini sangatlah unik di berbagai bahasan. Nah, misalkan gini ya. Anggap aja artikelnya sudah sesuai gitu ya. Art unik. Anggap aja ini. Yang pertama ini. Art. Anggap aja ini. Art. Go. Nah, ini. Oke, gini ya. Ya, ini 3 referensi yang telah kita dapatkan. Sangatlah berbagai bahasan. Sosial, sosialnya apa gitu. Sosial. Nah, ini literasi visual cocok. Sosial,
ekonomi. Ini di ekonomi. Ada yang nggak bahas ekonomi? Seni itu unik ya di ekonomi. Ekonomi. Bisa baca ini ya. Ini jurnal ekonomi. Nah, ini. Dan pendidikan. Kita masukin unik di pendidikan. Ini yang kebaca satu kalimat ya. Ambil dari karya saya. Ambil dari karya saya yang apa ya? Nah, ini misalkan. Oke, gini ya. Nah, ini akan lebih mudah. Kita mau membuat referensinya. Ini misalkan di halaman akhir sendiri referensi mau buat tinggal di terus ini sudah jadilah. Tada, selesai jadi. Nah, ini kalau nggak pakai Mendeley, pakai manajemen referensi, ya itu tadi bisa teman-teman bisa merasakan hikmah di balik kejadian tadi. Nah, sini. Nah, ini baru satu kalimat. Nanti kalimat lain. Kenapa kita bisa membuat seperti ini? Karena kita telah membaca berbagai macam jurnal, berbagai macam referensi yang ada. Mau buku juga bisa, buku dimasukkan juga bisa. Nah, gitu ya. Nah, caranya gimana untuk bisa mengakses Mendeley ini? Caranya tentulah agak sulit dikit lah. Oh, kok tentunya agak sulit dikit. Agak perlu pengorbanan untuk mencari. Carikan dulu. Nah, mendeley.com. Nah, ini. Ship. Teman-teman masuk nanti di ini. Ini itu apa ya? Ini. Kok bingung nih kadang mengoperasikan laptop. Kalau dilihat orang banyak gini. Nah, gini. Anda masuk ke mendeley.com. Kemudian untuk mendaftarnya kita bisa ini create account ini. Nanti ditulis namanya. Ini kayak daftar apa namanya? Ini. Kalau ini saya sudah punya, Anda bisa pakai. Kalau yang belum punya nanti baru buat yang baru. Ini bisa pakai ini. Nah, ya seperti tadi ada keilmuannya apa, kemudian program studinya apa, nanti bisa di sini. Setelah itu anggap aja kita sudah punya akun. Kita sudah punya akun. Nah, ini akun saya. Nah, seperti ini. Di online akan ketahuan kita suka apa, karena kita di sini punya library. Ada library-nya ada. Ini sinkron dengan yang saya miliki tadi. Agak lama karena harus sinkron. Nah, ini. Nah, ini folder-foldernya sama dengan yang tadi. Alang-alang juga ada di sini. Folder alang-alang. Apresiasi seni ada, praktis ada, buku, culture, drawing, semua ada. Ini semua ada di sini. Nah, sehingga sebenarnya kita diberi pekerjaan itu karena koleksi kita. Karena karya-karya kita juga. Di sini juga bisa kita cari karya-karya kita juga. Kita sudah berapa sih karya saya yang sudah masuk ke Mendeley? Saya cari. Nah, ini karya-karya saya yang sudah masuk di Mendeley. Lumayan. Ini kenapa Mendeley bisa masuk ke sini? Karena saya juga punya tadi data di Mendeley, kemudian Mendeley juga mengekspor datanya ini untuk dikonsumsi oleh orang lain juga. Semakin banyak kita punya data karya-karya kita, semakin mudah juga orang untuk bisa mensitasi, karena bisa mencari melalui Mendeley tadi. Dicari karya tahun 2000, berapa? Nah, ini. Tahun 2001 sudah berapa? Gitu. Tinggal ini aja kan. Nah, 2001 sudah ada 2, berapa? Ini kalau cari nama ya, kalau cari anu juga bisa. Oke. Untuk downloadnya, teman-teman bisa download di sini. Download Mendeley
reference manager tadi. Nah, ini nanti download bentuknya software tadi, kemudian diinstal. Nah, sudah cukup gitu aja. Ini saya ngajari kalau tatap muka itu biasanya 15 menit bisa. Kalau memang sudah punya kemampuan digital dan logika yang yang sesuai itu bisa langsung cepat. 15 menit sudah bisa. Saya coba untuk ngajari beberapa. Bahkan ada di sini di kampung saya ada satpam peternakan, itu tak ajari sekitar 20 menit dia bisa. Dan sekarang jadi advisor juga seperti saya. Dia seorang satpam. Pastilah kalau di sini mahasiswa atau dosen atau apa itu lebih mudah. Logika berkaryanya sudah cocok. Nah, Anda tinggal ketik kemudian cari tadi. Nah, kemudian ketika sudah menggunakan Mendeley, usahakan menabungnya terus. Jangan hanya dipakai untuk cari tugas. Nabungnya terus, cari artikel terus. Seperti yang saya contohkan tadi, mungkin di sini teman-teman pasti heran, kenapa kok banyak sekali di sini, banyak sekali apa nggak ditutup ya, karena di sini saya cari artikelnya di sini. Saya cari artikelnya di ini, ini tetap hadir di sini. Ini masih ada ini masih ada. Nah, ini cari terus gitu. Yang kita sukai apa tadi ini ya, saya langganan di sini. Prancis online ini karena artikelnya bagus-bagus untuk social science. Mungkin teman-teman nggak jauh-jauh dari saya juga ya, keilmuan kesenangannya. Kalau ini memang saya suka sekali dengan ini. Kalau cari jurnal-jurnal yang bagus, cari di sini di Scopus atau Skimago ini, cari yang bagus kalian. Maksudnya kita nggak saya tidak melemahkan jurnal-jurnal yang mungkin nasional atau tidak ya. Saya hanya karena tujuan saya adalah menulis untuk di laman-laman yang sulit ditembus juga, akhirnya kita juga perlu cari, kalau tadi saya gambarkan gambar mobil tadi, bahan bakarnya harus bagus, kemudian suspensinya bagus untuk bisa sampai tujuan dengan mudah dan cepat. Agar apa? Agar bisa efektif, efisien, dan artikel kita punya daya tarik. Gitu. Kalau ngambilnya di biasa-biasa gitu, ya mungkin ya biasa juga ya, bahan bakarnya ambil aja biasanya kita pakai premium gitu, ya mungkin enaknya di jalan beda dengan bahan bakar yang berharga atau dengan oktan rendah ya, beda ya, rasanya di jalan juga akan beda. Nah, ngambil artikelnya sekalian yang bagus, karena apa? Waktu kita terbatas, kita punya waktu terbatas, nggak punya waktu yang banyak tiap hari depan laptop. Kalau ngambilnya yang biasa-biasa aja, ya hasilnya tadi, inspirasinya pun biasa. Daya ledaknya juga biasa. Menurut saya seperti tadi, sebuah mobil tadi. Jalannya kalau tidak mulus, ya nggak enak juga. Ambillah contoh, artikel yang bagus itu jalan juga. Kalau jalannya bagus, nggak ngeronjal-ngeronjal, insya Allah nyampainya juga cepat. Bannya enak, yang nyupir juga enak, nyupir yang kita yang nyupir, mau sampai ke tujuan dengan sangat mudah. Insya Allah seperti itu. Ini kan kita mencari posisi ya. Nah, kalau di istilah orang antropologi, mencari struktur, baru nanti kita mencari makna, baru akan tahu fungsinya, atau ketika artikel jadi, maka akan bisa seperti apa. Itu dulu mungkin ya. Ini sudah 1 jam ternyata. Waduh, nggak terasa, Bu. Lalu biasanya 10 menit selesai loh ini. Ternyata 10 menit plus 50 menit. Ya, gitu. Saya kembalikan ke Ibu. Oke, terima kasih Pak Zurian. Wah, luar biasa ya. Karyanya itu loh banyak sekali. Kemudian koleksinya juga luar biasa sekali. Kalau di Mendeley saya itu paling banyak hanya 10, Pak. Tidak banyak seperti punya jenengan. Luar biasa ini. Koleksinya artikelnya banyak, keren ini. Oke. Ini ada pertanyaan, monggo saya buka sesi pertanyaan untuk malam hari ini terkait dengan penggunaan Mendeley dan penggunaannya untuk citasi dan sebagainya. Silakan kalau ada pertanyaan mungkin. Izin bertanya, Bu. Oke, silakan Pak Sayidi ya. Pak Iya. Sayidi Hasbullah. Oke, nanti yang bertanya mohon raise hand dulu ya supaya tidak tabrakan. Nanti saya yang memanggil. Silakan Pak Sayidi. Iya, Bu.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya. Kemarin di mata kuliah tesis proposal yang diampu oleh beliau yang mulia Bapak Sony ini, saya sudah dikasih tahu untuk mendownload Mendeley. Tetapi ternyata milik saya itu minta yang 64 bit, sedangkan di notebook saya itu 32 bit gitu. Dan setelah saya download yang 32 bit itu ternyata error terus, nggak tahu caranya saya. Gimana ya. Ya, Mohon makanya solusinya, Bapak. saya jaga-jaga sudah jaga-jaga itu. Jadi tadi ada yang versi 2016 itu mungkin bisa dipakai nanti. Oh gitu, iya, Pak. iya. Karena gini, Mendeley ini kan aplikasi yang dikerjakan oleh bukan orang Indonesia ya. Orang Indonesia itu sukanya yang gratis-gratis lah gitu, maksudnya gitu. Yang gratis-gratis itu biasanya supportnya juga akan lebih minim ya Pak ya. Compatible-nya nggak se-compatible yang apa ya, gampangnya yang bondo lah, yang bondo. Mereka yang mengerjakan Mendeley ini tentunya mereka itu bukan, saya yakin juga Mendeley ini pasti nantinya akan berbayar seperti halnya Google ya. Google Drive itu gratis kalau 15 giga, tapi kalau sudah lebih dari itu pasti bayar gitu. Itu sudah otomatis nanti, sudah otomatis kita jaga-jaga untuk itu. Saya sudah apa ya, mencoba untuk ancang-ancang lah gitu. Dan untuk mengantisipasi itu, kita cari cara juga. Nah, di Mendeley ternyata ya, beberapa bulan lalu Mendeley mengeluarkan rilis kalau mau storage-nya lebih, itu harus berbayar. Wah, ini rezekinya Shopee ini. Shopee yang bertindak setelah itu. Nanti kita bisa beli di Shopee. Sebenarnya Shopee itu punya akun, tapi akun di Shopee itu kan Gmail-nya beda, Bu ya. Bapak-bapak Ibu-ibu pasti bukan pakai Gmail yang biasa kita gunakan. Sehingga akan menyusahkan lagi. Nanti kalau akunnya ganti-ganti lagi akan susah lagi. Nah, disitulah letak kita juga harus mensiasati dengan mungkin memasukkan file tidak berlebihan. Jadi kalau buku yang 30 megabit ya jangan dimasukkan. Masukkan aja yang 1 megabit, yang maksimal 1 megabit. Karena storage dari Mendeley ini hanya sekitar 3 giga kalau nggak salah. 1,5 giga ya, yang terakhir itu. 1,5 giga itu anggap saja kita masukkan sekitar 1.500 artikel dengan besaran 1 megabit. Dan itu sudah habis. Jadi untuk mengantisipasi itu, teman-teman bisa masukkan dengan perpaduan di laptop dan juga di storage Anda di laptop atau di folder Anda di hard disk dengan yang ada di Mendeley, dengan memasukkan secara manual artikel-artikel itu, atau masukkan kemudian dihapus filenya juga bisa. Nah, itu untuk antisipasi lagi, Pak. Jadi saya sebelum ditanyai, saya jawab dulu. nanti pasti ada pertanyaan setelah itu, Pak, nggak cukup atau sudah banyak. Karena pengalaman saya dulu masukkan seluruh buku yang saya dapatkan, yang dari teman-teman share itu, yang saya copy dari komputer dari akun-akun yang gratis-gratis itu, saya ambil buku-bukunya, kemudian saya masukkan Mendeley semua, hang ya Mendeley saya. Terus saya introspeksi diri, kenapa, ada salah apa saya dengan Mendeley ini. Ternyata introspeksi saya menemukan jawaban bahwasanya Mendeley ini kan gratis. Jadi yang kita masukkan juga harusnya yang wajar-wajar aja, jangan sampai yang aneh-aneh seperti seperti yang saya masukkan tadi. Jadi yang biasa-biasa itu maksudnya yang bisa diolah lagi dengan mudah gitu, nggak besar-besar. Gitu. Ya mungkin itu dulu Pak Said. Ini dari asalnya mana Pak ya? Dari Madura, Pamekasan, Bapak. Oh, makanya anginnya sampai ke rumah saya ini rasanya kayak di pantai gitu. Ini cari jaringan, Pak. Sama Pak, sama. Kalau Bapak di pantai, saya di Terima kasih ini. Bapak. Oke, sama-sama Pak. Terima kasih Pak Sayidi. Monggo yang lainnya ada pertanyaan? Monggo. Ada pertanyaan untuk narasumber kita pada malam hari ini? Pak Prayogi ini sudah. Silakan. Tepuk tangan. Iya Pak Prayogi, silakan Pak Prayogi. Matur nuwun. Izin bertanya. Jadi beberapa pernah dulu waktu itu ada kendala saya ketika menggunakan Mendeley itu ada outer kemudian judul itu tidak deteksi. Itu kenapa ya? Ya.
Tidak terdeteksi karena gini, Pak, tidak semua jurnal itu menggunakan kaidah yang sama dengan kaidah di Mendeley. Maksudnya kaidah ini diperbit-perbit seperti saya ini kan juga beberapa kali juga sering berhubungan dengan pengelola jurnal ya. Pengelola jurnal itu ketika saya lihat template-nya itu aneh-aneh, Pak. Ketika template aneh, apalagi bentuknya template-nya misalkan holdernya atau header-nya itu gambar ya, itu secara otomatis nggak bisa dibaca oleh Mendeley. Jadi yang dibaca itu yang kelihatan-kelihatan aja. Jadi judulnya itu yang keterima oleh oleh basis otomatisnya Mendeley saja. Tapi kalau yang tidak sesuai, mereka nggak akan terima. Sehingga butuh ada yang namanya tadi masukkan atau sempurnakan metadata. Jadi yang saya sampaikan di sini tadi di slide Selandia sebelum ini. Nah ini ya, masukkan rujukan insert citation, nih gaya rujukan di sini. Merapikan metadata. Nah ini kata merapikan metadata itu yang ada di sini tadi, Pak. Ini harus dirapikan, disesuaikan dengan disesuaikan dengan identitas artikelnya. Kalau itu tahunnya berapa, isunya berapa, numbernya berapa, abstraknya bagaimana, doi-nya berapa, itu juga disesuaikan. Termasuk huruf besar, huruf kecil tadi. Jadi kadang banyak banyak orang mensubmit pada sebuah jurnal ditolak karena dia tidak sesuai, huruf besar kecilnya tidak sesuai dengan gaya selingkung dari jurnal itu, sehingga dia ditolak. Hanya karena tidak sesuai dengan gaya penulisannya aja. Huruf besar kecil ada kadang ditolak karena mereka nggak ingin kerja banyak-banyak di pengelola jurnal itu. Nah, merapikan metadata ini salah satu kewajiban ketika kita memasukkan pada Mendeley. Karena Mendeley tidak 100% otomatis, tidak 100% bisa membaca dari karya kita. Ini saya contohkan tadi ya. Di mana tadi? Di Mendeley saya. Saya contohkan di Mendeley saya ini ya. Nah, ini nggak cocok ini loh Pak. Besar kecilnya sudah nggak cocok ini. Ya harus dirapikan lagi, kemudian ininya juga dirapikan lagi, abstraknya mungkin dirapikan lagi, ketika ini ada doi-nya, mungkin di sini kita pakai NPWP, ISSN juga bisa dimasukkan ke sini, ISSN-nya ini bisa dimasukkan lagi, ini juga dimasukkan URL-nya, kalau ini kita ngambil dari internet juga bisa kita masukkan lagi, kemudian kebutuhan-kebutuhan apa, di sini misalkan Anda mau merangkum, bisa dirangkum di sini, bisa dikerjakan di sini. Ini misalkan gampangnya ini koleksi saya yang sudah jadi advisor kadang kacau juga Pak, ini kayak ini. Ini nama orang ini pasti aneh ya. Nah ini kita buka. Oh ini nggak ada filenya. Mana ya? Oh kok sudah saya rapikan ternyata. Kok hilang. Kayaknya saya sedang mencari sesuatu. Nah, gitu Pak ya. Jadi bisa. Nah, ini kan kayak seperti ini kan sudah nggak cocok ini. Ini harus disesuaikan, jadi dirapikan lagi. Nah, copy, dimasukkan sini. Jadi di sini letak agak manualnya ya. Ini namanya sudah sesuai, sudah nama depan, nama belakang, nama depan ini ya. Nah, kemudian jurnalnya namanya apa, ini belum ada. Ini kan belum ada ini. Nah, kita menghindari artikel-artikel yang seperti ini, Pak, sebenarnya. Kalau artikel-artikel yang nggak terlalu, ya mohon maaf ya, nggak terlalu baik, nggak terlalu terakreditasi atau bereputasi itu, mereka biasanya ininya juga nggak bagus ininya, metadatanya juga nggak bagus. Ini saya ngambil yang IPK ini. IPK ini kan bahasa Indonesia ya. Coba saya kalau ngambil yang bahasa-bahasa seperti ini. Wah, ini artikelnya udah bagus ini. Oh, ini disertasi makan saya ambil. Ini kalau seperti ini sudah bagus ini. Apa? Ini Francis Taylor ini. Ini kalau dimasukkan langsung katanya juga bagus, Pak.
Nah, datanya juga bagus ini. Data-datanya juga mempengaruhi ya. Nah ini jurnal biasa kalau ini. Ini masih kosong ini. Kayaknya gitu ya penjelasannya. Simpelnya seperti itu. Jadi ada cerita ini, ada cerita sedikit. Beberapa bulan yang lalu saya ikuti pelatihan dengan Bu Mutrofin itu ya. Bu Mutrofin itu Ya, pengolah jurnal yang dari berindeks Unibdu, Scopus. Universitas Tinggi Darul Ulum Jombang. Nah, dia ngambil template jurnalnya dari langsung Elsevier. Elsevier kan punya Scopus ya, yang punya Mendeley ya. Itu dia ambil template-nya langsung dari sana. Jadi jurnalnya itu template-nya sesuai. Kalau itu dimasukkan ke Mendeley, ya sudah sinkron dia. Sekali masukkan itu sudah nggak otomatis. Nah, itu salah satu caranya. Itu kira-kira. Jadi ingat Bu Mutrofin. Oke. Baik, ada lagi yang ditanyakan. Jangan lupa mengisi daftar hadir yang sudah saya share di kolom chat itu untuk mencetak sertifikat. Oke. Walaupun nanti sertifikatnya secara online, tapi monggo diisi daftar hadirnya. Monggo silahkan rekan-rekan mahasiswa atau Bapak Ibu dosen yang ada di sini mungkin ingin menyampaikan pertanyaannya terkait penggunaan Mendeley. Silakan Bu Septina, Pak Sony, monggo. Atau yang lainnya silakan. Mbak Mila mungkin. Mbak Mila monggo. Bu Ayu, ada Mas Ali, ini ada kelompok 03. Ini dibagi kelompok Bu kayaknya ya. Kelompok apa, Pak? Itu kok ada yang kelompok 03, ada apa gitu. Ini bukan KSM, Pak. Ada kelompok. Oh, bukan, Pak. Saya kira anak-anak KKN ini, Bu. Ya, silakan rekan-rekan yang lain. Misalkan ada kesulitan, nanti di sini ya. Pasti yang ada di ini Zoom ini pasti ada yang nanti lebih jago lah gitu. Nanti yang lebih jago itu bisa mengajarkan pada yang baru bisa atau yang ada kesulitan gitu. Karena Mendeley ini kalau tidak dicoba ya nggak akan kita memahami itunya tiap toolnya. Di Unisma ini yang memang menggunakan dengan baik Mendeley ini baru satu fakultas. Itu baru satu fakultas. Tapi untuk beberapa fakultas yang lain, kayak kemarin kedokteran juga ngundang saya, insya Allah sekarang juga sudah menggunakan Mendeley dengan baik juga. Kedokteran itu malah langsung minta paket pelatihan literatur review. Itu saya agak nerdek juga ini yang ngundang kedokteran. Wah, ketika pelatihan itu saya ditanya-tanya tentang sistem ini yang itu ilmunya kedokteran. Mohon maaf, saya itu levelnya pasien gitu kan. Taunya ya resep. Saya tebus di puskesmas, di apotek. Jadi mungkin yang saya berikan ini yang keilmuan saya saja gitu. Pernah kan pasca itu yang di PAI ya, PAI Hukum Keluarga Islam juga pernah mengundang itu mereka karena sosial science ya. Pertanyaannya itu karena di PAI itu sangat jarang jurnal yang internasional yang bereputasi, sehingga pada waktu itu saya sulit menyontohkan akhirnya artikel-artikel nasional. Tapi alhamdulillah sekarang jurnal-jurnal dengan basis Islamic religion itu lumayan melejit. Saya yakin gini ya, Mendeley ini salah satu cara kita untuk memperbanyak sitasi. Sitasi itu akan menjadi kebanggaan bagi seorang penulis ketika tulisannya dirujuk oleh orang yang melanjutkan tulisannya. Itu sebuah kebanggaan. Bahkan setiap ada orang nyitasi saya buat status. Beberapa kali saya buat saya pajang, kemudian saya upload di dinding Facebook, kadang di Instagram, itu yang orang yang citasi saya. Betapa bahagianya orang yang seperti saya ini dicitasi seorang profesor dari Italia, kemarin dari Iran, ini seorang profesor semua yang citasi. Karena ya, ada sudah beberapa negara lah mencitasi, itu kebanggaan ya bagi penulis ya. Waktu saya mengikuti pengukuhan ujian terbuka beberapa mahasiswa S3 di Unisma, itu ada kata-kata seperti ini yang saya sendiri terenyuh.
semoga ilmunya bisa menjadi rujukan di dunia pendidikan dan di dunia pendidikan Islam katanya. Wih, di dunia, wah, itu hebat sekali itu bisa jadi rujukan di dunia. Ternyata itu saya rasakan, saya rasakan betul dirujuk di dunia gitu. Ya, itu jadi kebanggaan sekali ya. Saya telusuri orangnya siapa sih yang rujuk saya sampai kasih ucapan selamat, saya email gitu. Terima kasih Profesor. Ada profesor dari Bologna University, Art Education itu saya kasih kata-kata gitu. Teman saya yang baca status saya tuh gini, Mas, tak keleping statusnya sampai nih, kamarku tak keleping, kebanggaanku, ono koncoku citasi Profesor ke Bologna, saking alainya saya gitu. Saking alainya teman saya juga alay sih. Itu yang bangga sekali, sangat bangga kita yang biasa-biasa ini bisa disitasi oleh mereka. Dan kata-katanya bahkan ada yang citasi gini, orang pertama yang menulis tentang ini adalah Zakaria 2019-2020 gitu. Wih, saya orang pertama yang menulis tentang itu. Waduh, alay kayaknya, sama-sama dengan saya dia. Arek layangan pada aku. Itu kebanggaan tersendiri. Itu kebanggaan tersendiri. Meskipun saya termasuk orang baru ya di penulisan karya ilmiah. Ya, saya banyak belajar dari teman-teman yang ada dari Bukita, dari teman-teman di LPPM yang giat menulis, dari teman-teman peneliti. Itu saya banyak belajar sekali. Bahkan tadi Pak, ini sebelum acara ini saya sangat bahagia. Saya dihubungi oleh British Council untuk menjadi kurator mereka di acara pameran di Inggris. Oleh tekondi jenengku. Saya, aduh, ini dapat dari mana nama ini? Ada teman yang dia bekerjasama dengan berkolaborasi dengan Universitas Coventry. Dia mengadakan pameran untuk anak disabilitas, kemudian ajak saya untuk berkolaborasi dengan mereka. Sekarang levelnya kita nggak usah proposal, malah orang lain yang ngajukan proposal kita kalau karyanya bagus loh ya. Tapi kalau karyanya ya seperti saya yang ecek-ecek ini ya paling ya gandengannya dengan ecek-ecek gendangdut gitu. Itu ya. Ini apa ya? Ketika kita nulis pakai Mendeley, kemudian Mendeley itu bantu kita untuk mencitasi orang, otomatis orang itu yang kita citasi juga bahagia. Orang yang bahagia itu pasti mendoakan kita untuk juga bahagia. Nah, saya ngikuti ngikuti mereka. Nah, ini Pak Sony ini mau tanya kayaknya, Bu. Bertanya, monggo Pak Sony. Terima kasih Pak Jack. Saya manggilnya Pak Jack ya. Karena ya. terkenalnya nama itu dulu. Oh iya. Gini Pak, mau tanya, kenapa saya harus pakai Mendeley? Kenapa bukan yang lain, misalkan Zotero, Bitme atau Cheatme seperti itu? Ini alasan pragmatis atau alasan praktis atau alasan filosofis Pak yang diminta? Kalau di endorse kan pakai Mendeley, kalau di endorse harus pakai Mendeley gitu. Saya telah menimbang dan memutuskan, dan keputusan juri adalah mutlak. Itu menggunakan Mendeley ini lebih lebih manusiawi gitu menurut saya Pak, karena dia ada storage-nya Pak. Dicarinya gampang. Kalau pakai Zotero misalkan ya, saya bandingkan dengan Zotero yang selevel lah ya, atau pakai yang lain. Saya pernah bandingkan Zotero. Zotero itu cepat memang Pak, ngambilnya cepat, anunya cepat. Tapi kalau nanti mau buka-buka di laptop, kemudian baca-baca, kemudian mau cari pekerjaan, itu juga agak sulit Pak. Karena jaringannya tidak taruh saja kalau misalkan ini merek motor misalkan ya, ini Hondanya gitu loh Pak, ini Hondanya, onderdilnya gampang, perawatannya gampang, mau dipasang pakai apa aja bisa, di tengah jalan mogok pun misalkan pentilnya copot itu tukang tempel ban bisa. Kalau kita pakai motornya Ducati, memang Ducati itu motor yang hemat Pak, Ducati itu motor hemat, itu motor yang bagus juga ya. Tapi kalau itu macet di jalan, mogok, itu bengkel kampung langsung nyerah, Pak. Karena speknya agak sulit, atau pakai Jialing yang Cina yang mudah gitu. Saya biasanya gunakan Mendeley untuk mempermudah saja, Pak. Dan ketika misalkan dadak Pak ya, ada orang tanya, Mas, ini referensinya ngambil di mana? Ini ada
tentang ini. Saya mudah, Pak. Karena dia bisa dibuka di HP, maksudnya pakai website tadi yang mendeley.com, kemudian cari saya di mana gitu. Dan fasilitas mereka, pekerjaan mereka banyak, Pak. Kalau mau pakai Mendeley ini untuk berjejaring dengan penulis-penulis yang sejenis dengan kita, itu lebih mudah. Jadi aksesnya itu akses yang tadi sudah saya sebutkan tadi ya, kemudahan-kemudahannya. Itu. Beberapa yang lain memang mudah. Kalau ini saya kalau saya nulisnya pengen cepat, itu saya pakai Zotero, Pak. Ini saya harus akui. Saya butuh misalkan untuk besok untuk presentasi di mana, kayak kemarin saya ada seminar di konferensi internasional itu, nulisnya pakai Zotero itu, Pak. Karena butuh cepat. Tapi kalau pakai Mendeley nggak bisa digasak sehari atau semalam selesai, itu nggak, agak sulit. Kayak kemarin dengan Bu Vita project dengan Kementerian Sosial gitu, ya pakai Zotero, Pak. Ya, harus saya akui karena bisa cepat. Tapi kalau pakai Mendeley nanti mengerapikan ini gini, kadang di website itu nggak bisa langsung masuk dengan bagus gitu. Itulah, Pak, ada kelemahan dan ada kelebihan dan kekurangannya, harus kita akui bersama ya. Itu sebuah kewajaran kalau software itu ada missing-nya dikit-dikit. Beberapa waktu lalu Mendeley ini down, Pak. Saya waktu ngisi acara, ini malah kayak pamer ini kayaknya. Nggak apa-apa ya, biar best practice aja lah. Saya waktu ngisi acara di Fakultas Bahasa UNESA, itu server Mendeley down. Waktu itu Mendeley down. Saya nggak ikut down lah. Saya anggap, oh mohon maaf Bu, ini kayaknya software Anda ini. Saya salahkan pesertanya, bukan salahkan Mendeley-nya. Takutnya kalau salahkan Mendeley-nya, mereka sudah nggak mau pakai Mendeley. Saya katakan demikian. Ketika itu down dan nggak bisa nginstal itu sulit sekali. Terus saya sampai ingatan, kok bisa ini, kok pas saya, kok pas ngisinya di UNESA, nggak pas ngisi di mahasiswa. Kalau ngisi di mahasiswa itu kan kita bisa pura-pura sinyalnya hilang, saya matikan dan mohon maaf sinyalnya hilang, saya nggak ngomong ke salah satu mahasiswa, oh iya Pak, nggak apa-apa Pak. Itu. Tapi kalau sudah diundang seperti itu lembaga besar, kita harus bijaksana lah ngomong tentang kesulitan-kesulitannya. Dan memang Mendeley itu ya lagi-lagi dia software WA Jadon, apalagi Mendeley yang itu bukan seperti tadi WA yang tiap hari dipakai. Saya rasa itu Pak ya. Nanti kalau ada Bapak punya referensi yang lain tentang misalkan ini yang lebih bagus, saya akan mempelajari itu. Dan sebenarnya kalau kita mengikuti itu perkembangan ya, bisa aja Mendeley ini trennya sekarang. Minggu depan trennya beda lagi. Ya terpaksa harus kita tinggalkan juga ini. Tapi kalau file yang saya download tadi itu nggak akan maksudnya itu dia kalau manual itu pasti yang tetap jadi yang utama. Malah ada satu dosen ini, dosennya unik Pak, dosen Fakultas Hukum di Unisma, itu saya kasih pelatihan Mendeley, dia nggak mau sama sekali. Karena dia masih mengandalkan ingatan dia untuk bisa menulis, menulis referensi itu dengan ingatan dia. Karena dia kalau ngetik satu huruf per huruf itu, lama-lama ketika nanti dia seminar, itu hafal betul dengan referensi-referensinya. Nah itu itu personal ya. Dia memang pinginnya seperti itu, pinginnya sulit, pinginnya tidak otomatis, pinginnya lebih menghargai proses. Nah, itu beda lagi ya. Ya mungkin gitu Pak Sony. Mungkin Pak Sony punya pengalaman, nanti bisa dibagikan. Ya, saya baru belajar. Oke, gitu ya. Pak Sony orang keren teman-teman. Ini dia dari musisi dia. Itu dia drummer. Kalau saya hanya aja Pak, kaosnya Nirvana, tapi ini bukan Nirvana, ini Nirvana. Ini perpaduan musisi dan seniman ini ya, bertemu di panggung ini. Iya. Seniman senengannya macak mirip preman. Ini yang perlu diketahui Pak Zurian ini salah satu seniman yang satu-satunya dan pertama yang karyanya publish di Scopus. Saya juga diberitahu so amazing. Jadi beliau ini yang punya karya di Scopus pertama kali seniman di Indonesia ya beliau ini.
Kita Wah. applause Ya. Pak Zurian. Ya enggak lah Bu, banyak Bu. Mari silakan. Ada lagi yang ditanyakan? Ada lagi yang mau disampaikan kepada Pak Zurian? Atau mungkin Pak Zurian ada bahkan infonya? Info apa Bu? Info amalan cuaca. Artikelnya. Apa ya? Saya kalau nggak dipancing agak sulit juga sih. Ini sebenarnya referensi yang Anda ambil di dunia online, di website atau di mana itu tidak hanya berguna untuk menulis artikel saja. Tidak hanya berguna hanya untuk membuat referensi aja, tapi ketika itu dibaca baik, wah, itu kayak kita kuliah 1 semester dengan dosen atau dengan ilmuwan itu gitu. Atau kuliah secara singkat dengan tulisan mereka. Kalau Anda penasaran dengan mereka, cari nama mereka dan cari artikel-artikel yang lain. Itu kalau orang yang benar-benar ilmuwan, dia pasti punya karya yang runtut gitu ya. Runtut. Saya mengikuti beberapa penulis itu kayak Van der Laak. Van der Laak itu tulis tentang pembelajaran guru, pembelajaran untuk calon guru. Kemudian saya juga mengikuti ada Hugles itu yang pencetus tentang pembelajaran bahasa seni. Itu saya gunakan referensinya, saya bahkan coba untuk menghubungi dia. I'm sorry, apalagi teman-teman dari bahasa Inggris ya, enak banget bahasanya. Kalau saya Inggrisnya cengkok Google Translate. Tulis, kemudian saya kirim ke beliau. Dia balas, ini adalah instrumen yang sudah saya kembangkan, bisa Anda ambil. Karena tidak semua karyanya itu publish di artikel. Pasti banyak karya-karya yang dia simpan dalam bentuk file, misalkan itu tidak terbitkan atau di website atau di berita online, itu kita akan dibagikan oleh dia. Jadi impact-nya tidak hanya untuk menjembatani kita dalam menulis, tapi usahakan itu adalah jalan untuk kita mengenal tentang penulis, tentang dunia keilmuan, tentang karya-karya beliau, tentang karya-karya mereka, dan bahkan mungkin bisa Anda mencari relasi yang cocok diajak di situ. Di Mendeley ini punya banyak sekali akses ya, dan itu dimanfaatkan dengan baik. Ketika itu kita bisa manfaatkan, saya malah gini kok dengan teman-teman nih, kalau di kampung saya ini saya punya basis masa menulis, jadi tak gini kan, Rek, gelemamu kita jadi penulis kampungan, nanti menerima berbagai macam, kita membuat karya yang banyak, kita publish, kita apakan, nanti kita buat sebagai lembaga penelitian gitu. Wah, ini mau nyaingi LPPM kayaknya. Teman-teman, waduh, bagus, idenya bagus. Dan teman-teman, awalnya karena Mendeley ini, mereka, bisa, nulis tentang ini bisa, Insya Allah ada beberapa buku yang kita terbitkan dengan anak-anak di kampung sini, dan dengan mereka punya minat. Itu kalau pas mood ya, kalau nggak pas mood ya kadang nggak saya ajak nulis, saya ajak jalan-jalan, kadang cari keong, kadang itu main-main di kali, cari kesenangan yang lain. Dan ternyata dengan menulis itu, dengan cara Mendeley ini mempermudah, kalau menurut saya sekitar 60-70% penulisan kita. Kalau nggak pakai Mendeley ya bisa, tapi itu akan lebih lama. Ya, bisa gondrong nanti ya. Bisa. Kalau nulis nggak pakai manajemen referensi, apalagi seperti tadi yang gerombol tadi. Ya, itu ya kira-kira. Kayaknya ada yang menanya lagi tuh, Bu Yuyun ini. Yes. Silakan Mbak Yuyun. Silakan akan ditanyakan, atau mungkin Mbak Mila yang tadi raise hand, silakan Mbak. Mbak Mila, monggo. Monggo Mbak. Kita, Pak Sony, Pak Zul, dan Bu Septi, sosok-sosok dosen Unisma yang sangat luar biasa. Berkat tugas Bu Vita di semester 1, alhamdulillah saya berkenalan dengan Mendeley. Dan jadi saya manual berselancar di dunia maya untuk mendapatkan informasi yang sangat-sangat awam tentang Mendeley. Akhirnya alhamdulillah, biiznillah, berkat tugas Bu Vita, alhamdulillah bisa berkenalan dengan
Sebenarnya pertanyaan saya tadi sudah ditanyakan sama saudara Yogi dari Pasca. Saya pernah juga memasukkan referensi, Pak Zu. Jadi referensinya itu karena saya sumbernya yang kurang reputable, jadi masuknya itu preview itu bukan nama yang bersangkutan, bukan nama penulis yang bersangkutan, tapi justru huruf Cina yang muncul. Nah, kalau kasus seperti itu, apakah memang kualitas artikelnya ya Pak Zuyan? Atau preview? Kalau artikelnya dibaca bagus ya nggak ada salahnya, kan itu kesalahan dari metadata aja, kesalahan dari akses atau sinkronisasinya tadi nggak cocok aja. Kalau artikelnya bagus ya tetaplah bagus loh. Itu seperti tadi ya, metadata itu akan berbeda ketika memang beda format ya, kayaknya istilahnya beda format ya. Kalau formatnya Mendeley itu inginnya seperti ini, ternyata artikel itu seperti ini. Atau yang lebih susah lagi Bu, itu download artikel berbahasa Arab atau berbahasa Thailand. Waduh, itu saya pernah Bu, ya judulnya abstraknya bagus ya. Saya kira wah ini cocok ini dari, ternyata artikelnya berbahasa Thailand Bu. Waduh, mampus saya gini. Ini gimana cara masukkannya itu? Abstraknya bahasa Inggris memang. Ya, saya teng-teng, padahal itu bagus sekali. Kalau saya masukkan Google Translate itu bisa, tapi itu kalau dituliskannya gimana ya, pakai bahasa hap gitu. Gimana? Bisa sih baca tapi ya bahasa apa gitu. Ini nulisnya gimana? Ini pakai plunter gitu kayak Ono Coroko itu. Nah, itu kalau bahasa Thailand. Kalau bahasa Arab pasti masih mending Bu ya, kita masih punya kemampuan untuk berbahasa Arab, ya pernah ngaji lah gitu. Nah, bahasa Thailand atau bahasa Rusia, yang artikel saya di citasi orang Rusia itu nulis nama saya itu lucu Bu. Ini nggak bisa dibaca, tapi tak masukkan Google Translate ya bisa kebaca. Tapi kalau itu nanti mau dimasukkan ke Mendeley itu gimana nulisnya lah? Ya di daftar referensinya bisa kayak itu nanti, bisa kayak apa? Di apotek Cina itu ya, ada bahasa Cina ya, bahasa Indonesia, ada bahasa ini, kode-kodenya. Ini dikira ini sudah kayak zaman penjajahan itu ya, pakai kode-kode ini. Wah, yang itu karena memang formatnya beda. Tetapi dengan apa ya, mungkin ada cara tertentu yang bisa kita gunakan. Misalkan copy paste itu insya Allah dia bisa presisi lah, paling enggak secara penataan itu bisa presisi. Tapi kalau kita nulis manual akan berbeda lagi. Itu Bu Jamila. Itu unik sebenarnya Bu. Akhirnya kita memahami bahwasanya kita bukan negara satu-satunya di dunia gitu. Apalagi Pak Sony yang sering ke Jepang itu, ternyata Indonesia itu dunia yang sangat indah, tapi keindahannya hanya bisa dilihat ketika kita berada di jauh gitu ya, berada di jauh dari Indonesia dengan kultur yang berbagai macam gitu. Nah, kalau tentang bahasa, penulisan, teks, kemudian kosakata, huruf-huruf, jenis huruf itu menjadi lazim ketika dunia saat ini mencari identitasnya masing-masing. Saya juga akan menduga nantinya Indonesia juga menggunakan huruf-huruf aslinya dalam tulisan ilmiah nantinya. Karena semakin lama orang tuh semakin suka dengan aksara-aksara yang kuno, dengan apa. Nanti bisa aja secara ilmiah itu bukan hanya pakai bahasa Indonesia. Di Google aja sudah ada sekarang bahasa Jawa halus itu ya. Dan itu nanti akan jadi karya ilmiah juga nanti kalau lama-lama bahasa itu akan berkembang sejalan dengan waktu. Ya, itu. Nanti lama-lama juga nanti pakai mungkin ada artikel dengan itu smile di WA itu ya, artikel semua smile semua, ada gambar kucing, ada gambar gini, ada nangis gitu, artikel semua isinya gitu, bisa aja Bu nanti. Dan dunia kita semakin lama semakin absurd ya, semakin tidak terduga juga nanti. Karena WA saya dengan Pak Rektor pun sekarang sudah pakai smile, nanti itu padahal itu hubungannya kan jauh juga. Nanti juga Bu Vita dengan Pak Sandiaga Uno yang biasa WA-WAan itu bisa aja dia dengan meme gitu ya. Jadi aku polos, aku lugu, aku maba gitu. Aku imut. Aku imut gitu ya Pak. Aku imut.
bisa saja itu kan sekarang manusia menggunakan bahasa visual. Kita balik lagi ke zaman sejarah nanti Bu, kayaknya. Dulu kan nggak ada ya bahasa menggunakan kata-kata atau menggunakan huruf kan nggak ada. Hieroglif dulu kan menggunakan gambar. Zaman prasejarah di Gua Almaira, di Palu, kemudian di mana itu kan menggunakan gambar. Nanti bisa aja kembali ke dunia visual. Bentuknya artikelnya gambar-gambar. Terus nanti anak kecil, mungkin anak ibu atau anak saya ketika lihat artikel itu diwarnai. Judulnya artikel mewarnai. Ya mungkin itu ya. Perubahan pastilah ada nanti. Nanti tesisnya mahasiswa, disertasinya mahasiswa dilarang menggunakan bahasa atau menggunakan huruf Latin, huruf hijaiyah dilarang. Harus menggunakan huruf Anda sendiri agar tidak kena plagiasi. Bisa aja seperti itu karena setiap kata sekarang kena plagiasi. Saya nulis nama saya itu loh kena plagiasi, Bu. Masya Allah. Kalau gini gimana? Sudah tercemar kita itu. Apalagi namanya Bu Dwi Vita ini, malah banyak lagi. Nama Vita itu di WA saya ada 3 itu di phonebook saya itu kena plagiasi pasti nanti dia. Lama-lama kita pakai bahasa gambar nanti biar nggak kena plagiasi. Tanda tangan gini bentuknya. Wajah aja kena plagiasi sekarang Bu. Wajah saya itu kalau di Facebook itu kadang dikira wajahnya orang lain atau ada orang lain ngopi di warung kopi itu saya kena tag Bu. Loh, ya karena struktur wajahnya itu plagiat semua sekarang. Gimana sudah ini? Sudah nggak ada yang ngurus ini sudah. Ya jaga nih Bu. Wajah orisinil kita mengantisipasi sesuatu dengan berpikir yang lain itu juga kadang perlu juga untuk jaga nih tadi. Ya kira-kira gitu. Boleh Bu Vita. Oke, baik. Kemarin ya boleh Mbak, silakan. Ini Pak Zul, kemarin saya mencoba mendelay web, kemudian tanpa mendownload filenya ternyata juga bisa citasi. Nah, seperti itu apa kelemahannya Pak? Apakah berefek nanti pada apakah mempunyai efek Pak nantinya? Jadi kemarin saya tanpa mendownload file tersebut ternyata bisa saya citasi dan itu dikenali oleh Mendeley. Nah, ya memang itu salah satu kelebihannya ya. Kelebihannya ada beberapa jurnal atau beberapa artikel yang sudah ada di Mendeley, tinggal di add gitu sudah bisa masuk tanpa harus ngisi metadata. Itu sudah karena tadi ya otomatis tadi. Kalau itu tidak ada pengaruhnya, tapi mungkin nanti filenya kita nggak punya gitu aja loh. Kita di laptop kita nggak punya filenya, kalau mau dibagikan ke temennya, aku butuh referensi tentang ini gitu. Anda harus download lagi, tapi kalau sudah punya filenya di laptop, itu paling nggak kan kita bisa bagikan ke teman atau kita bisa mengirimkan. Itu kelebihannya di situ kalau kita punya PDF-nya secara manual atau secara utuh itu bisa di situ. Tapi kalau di Mendeley bahkan beberapa jurnal itu sudah menyebutkan dia sudah terhubung dengan Mendeley. Hanya cukup klik saja artikel di jurnal itu, dia akan masuk ke Mendeley kita. Di banyak jurnal sudah seperti itu. Tapi kalau di Unisma itu jurnalnya memang ada lambang Mendeley, itu stiker kalau digunakan diklik itu kadang nggak nyambung. Tapi kalau memang benar-benar jurnal itu sudah terhubung dengan Mendeley dengan bagus, itu diklik itu sudah bisa masuk situ. Ya berarti Ibu sudah sudah lumayan pro ini Bu. Tinggal nanti karyanya di searching di Mendeley sudah ada apa belum gitu. Buat aja Bu, nanti kalau nggak bisa terbit di jurnal, masukkan ke ResearchGate aja sudah bisa disitasi orang. Saya itu kadang sertifikat saya masukkan ke ResearchGate biar bisa disitasi orang. Gitu. Terima kasih Pak Zul. Ya.
Nggak ada yang pengen cerita hantu dari sini. Ini malam Jumat. Hantu. Ini kayak kayak ngobrol di warung kopi. Kalau sudah Santai habis saja. cerita, misal kami menemukan kesulitan, monggo. Oh, Bu Duro ikut ini berarti hari ini. Ya, Bu Duro baru gabung Pak Zu dan minta Oh, materinya. iya. Nanti saya kirim Bu Duro, don't worry. Ah, ya. Oke, Betul. Pak Zu, setelah acara ini masih bisa kan kami konsultasi, misal kami menemui kesulitan. Oh, monggo Bu Duro, saya yang jawab ini. Monggo silakan ke BPM saja. Nggih, Pak Zu? Betul lah, Pak Zu? Sebenarnya di Unisma sudah banyak yang bisa, Bu. Ya, sudah banyak yang expert juga. Ada beberapa pengelola jurnal sudah expert. Itu juga bisa kalau nggak bisa menemui saya. Karena kadang-kadang saya itu alasan dulu, Bu. Alasan kayak terima telepon, tiba-tiba nggak terima telepon. Nge-zoom tiba-tiba cuma delok film. Banyak alasan ya Pak Zu ya. Ya nggak apa-apa, Bu. Monggo, kalau teman-teman ketemu saya mau tanya Mendeley, saya sangat suka sekali. Karena semakin sering saya ditanya, itu nilai saya di Mendeley itu meningkat. Nilai saya Mendeley, nggak tahu caranya gimana. Pernah saya sewaktu-waktu itu ada orang tanya, saya agak males jawab gitu ya. Besok kirimannya sedikit, Bu, dari Mendeley itu. Loh, kok titik? Ya, saya introspeksi, oh iya, saya ingin nanggepi dengan baik seorang yang tanya pada saya. Gitu. Mendeley tahu ternyata. Saya lihat di atasnya ada CCTV Mendeley, lihat ternyata ya akan saya layani semampu saya, karena saya juga suka dengan menulis, suka dengan berperpustakaan, suka dengan ilmu terkait dengan penataan nata-nata buku, itu suka sekali. Seneng gitu kalau nata-nata gitu. Tapi memang tata krama saya yang kurang gitu. Nggak apa-apa. Gampang sebenarnya Mendeley itu. Ya seperti anggap aja dia sosial media, tetapi agak formal gitu aja. Kalau sosial media kita bisa pamer wajah, kalau di sini kita pamer karya, pamer citasi, pamer referensi, pamer gitu. Jadi kalau teman-teman di Advisor Mendeley itu selain dia pamer acara, dia juga pamer, saya sudah membuat acara, sini loh pesertanya gitu. Jadi teman-teman nanti ketika mungkin berminat jadi advisor, akan saya berikan linknya. Kalau memang sudah yakin untuk bisa mengajak yang lain untuk menggunakan Mendeley, saya ada linknya. Mumpung Mendeley ini masih mau mengirimkan merchandise pada kita, mengirimkan hadiah pada kita. Kalau sudah sulit, nanti akan sulit juga. Saya telah beberapa orang yang telah jadi advisor, termasuk tadi yang satpam peternakan tadi, ada juga guru SMP juga dari advisor. Kemarin ada dosen, ada beberapa juga guru-guru juga beberapa jadi advisor yang dia yakin. Saya tanya, karyamu apa? Kata dia, nekat. Ya wes, karyanya nekat, nggak apa. Jadi advisor. Dan ternyata yang guru yang saya tadi ceritakan kemarin, itu saya kunjungi kemarin di Blitar, guru itu sekarang menjadi penggagas jurnal ilmiah di tingkatan Dekdikbud, yang Departemen Pendidikan tingkatan kabupaten itu loh. Dekdikbudkap mungkin ya. Istilahnya itulah. Dia disuruh untuk kepala dinas untuk membuat jurnal ilmiah. Loh. Kalau nanti seperti itu, impact-nya luar biasa nanti. Wah, itu yang saya latih sekarang jadi pengelola jurnal untuk guru-guru SMP. Itu mungkin jurnal pertama yang diolah oleh tingkatan sekolah menengah tingkat pertama. Wih, itu kan kalau jadi kan ya lumayan gini. Wah, aku fiancing. Wah, sombongnya metu. Ngaku teman ya Pak Sony ya. Ngaku teman ya, ngaku saudara ini. Ngaku ya Pak Su ya. Aku Pak. Koncoku gitu Pak. Koncoku itu. Kok sudah malam ya di teman-teman, kok kayaknya sudah malam ya? Saya masih jam 9. Siang. Masih siang ya Pak. Jadi untuk karya bisa dimasukkan ke webnya Mendeley tadi itu memang harus ini Pak Zu ya.
harus sering-sering nulis, harus sering-sering diupload gitu ya? Atau memang harus formatnya sesuai gitu ya Pak Su ya? Ya, betul-betul. Formatnya harus apa ya? Harus mudah untuk dibaca oleh Mendeley. Nah, dan itu memang otomatis nggak Pak? Ya, otomatis ya? Otomatis untuk bisa masuk ke situ. Teman-teman ini kan mohon maaf ya, saya agak mungkin melenceng dari konteks ini. Ini kan memang saya Mendeley ini saya coba ajukan dan kemudian dapat persetujuan. Nanti kalau merchandise-nya nggak cukup nggak apa-apa ya, ini kan cuma 100 orang, saya dapat merchandise ya, 1 kardus itu loh. Nanti bagi-bagi aja, ada merchandise-nya bentuknya seperti ini ini nanti dibagi-bagi aja. Dan nanti saya Bu Vita minta tolong untuk ngisi saya ada satu penelitian tentang kesiapan belajar digital, minta tolong untuk disebarkan ya. Boleh Pak. 2 kelasnya lumayan, ada 100 orang di sini bisa ngisi angket saya. Kebetulan juga ada beberapa riset yang ingin saya selesaikan tahun ini dan semoga aja bisa berhasil. Dan kalau riset itu memang menyenangkan ya, apalagi dengan dukungan teori yang banyak itu. Semakin hari semakin menantang. Bahkan riset-riset yang hadir dengan tema baru itu kadang ya juga butuh saya harus kerjakan gitu. Itu juga lumayan juga sih untuk mengasah kita juga. Yang awalnya nggak bisa nggak tahu pola penulisan, ketika kita bisa dapat artikel yang bagus ya, nanti polanya gini tuh. Langinnya ya iso. Itu kalau orang yang orang pengecut biasanya ngomongnya gitu, nginnya ya iso padahal ya digarap-garap. gitu. Oke. Ya gitu ya. Nanti kita akan mungkin kalau teman-teman butuh pendalaman tentang Mendeley, monggo silakan, mau buat kelas lagi monggo silakan. Tapi kalau bisa ngajukannya 1 bulan sebelum kegiatan ya, karena harus saya input data ke Mendeley websitenya Mendeley, dan kemudian harus di-approve juga kegiatannya bisa dilaksanakan apa enggak oleh pihak mereka. Gitu. Baik. Sudah malam ini Pak Su, masih dilanjut atau gimana Pak Su? Monggo silakan kalau ada pertanyaan. Saya belum ada panggilan. Sebenarnya hari ini ada, disuruh ke pondok hari ini malam ini. Tapi belum ada anak datang lagi. Ada, kita mau insya Allah besok akan membuat pameran di sebuah pondok di sini di kampung sini. Teman-teman sedang merayakan sesuatu, jadi ada beberapa kegiatan yang harus kita lakukan. Saya suka itu bukan bikin acara gerutuk-gerutuk gitu. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, semoga ini yang ikut di kelas saya writing dan juga tesis proposal seminar dan mungkin research on ELT juga ya, ini ada juga kelasnya yang di pasca ada reading ini, semoga bisa menginspirasi ya untuk Mendeley-nya tadi dan bisa diterapkan pada penulisan artikel sebagai output luaran mata kuliah kita nanti ya. Jadi semua sudah bisa dimanfaatkan karena yang pasca nanti kan outputnya paling tidak harus terbit di jurnal terindeks Sintal 3 minimal. Jadi untuk bisa lulus syarat kelulusan harus terbit di jurnal terakreditasi terindeks Sintal 3 itu minimal loh ya. Minimal itu ya, bukan maksimal ya ternyata. Oh my God. Agak sedikit berat ini, tapi ya insya Allah ya semangat ya. Dengan mencantumkan dosanya sebagai co-authors ini saya bersedia kok jadi co-authors-nya. Corresponding authors dan juga co-authors. Ini ada Pak Sony juga dan Bu Septina. Bu Septina ini dari VIA ya. Pak Sony yang dari bahasa Inggris ini nanti bisa juga membantu Bapak Ibu yang ada di pasca sarjana. Oke, jika tidak ada yang ingin disampaikan lagi atau masih ada pertanyaan? Jika tidak ada yang untuk di writing, ini memang topiknya tentang Mendeley Pak Zu hari ini. Topiknya tentang citasi, referensi, dan Mendeley. Jadi ini bagus buat RPS-nya itu. Jadi ini bisa menginspirasi ya untuk teman-teman yang di writing. Ya, semoga apa yang disampaikan oleh Pak Zurian juga menginspirasi teman-teman yang menulis dengan mudah, dengan simple ya, dengan menggunakan tool Mendeley tadi, itu semua
bisa dilakukan. Kalau zaman saya dulu juga manual kok. Saya selevel dengan Pak Sony ini. Pak Sony ya, kita masih manual ya Pak Sony kalau bikin referensi ya. Tapi kemarin saya ngotot minta diajari Pak Zurian itu. Pak Zur, tolong Pak Zur, ini saya diajari Pak Zur supaya saya bisa yang otomatis juga gitu, supaya enggak manual terus. Gitu. Dan sekarang saya harap mahasiswa yang gabung di sini bisa mengambil manfaatnya ya untuk menulis artikel dan juga tesis dan skripsinya. Baik, monggo Pak Zum masih mau diberi pantun atau bagaimana? Oh, mau minta pantun? Mau berpantun? Iya, atau mau stand up komedi boleh Pak? Saya tunggu. Oke, monggo silakan Pak Zum. Saya pantun. Sebenarnya bukan pantun ini ya. Ini parian. Jadi saya. Oh iya, parian. Ya, silakan Pak Zum. Kalau apapun pantun, lah. Kalau pantun nanti di kayak Pak Rektor gitu ya. Kayak pantun kayak Gus Zotik. Untuk penutup malam Jumat ini Pak Zum, silakan. Temanya apa kira-kira kalau malam-malam ya? Pijet ya apa ya cocoknya? Balsem aja Bu ya. Saya ada tentang balsem. Sudah siap teman-teman mendengarkan? Saya juga belum siap ini untuk membacakan. Untuk ngomong balsem tutupe ijo, mesem-mesem agawe bejo. Balsem tutupe ijo. Aduh, apa ya? Lupa. Balsem tutupe ijo, pengen tentrem serate ono 5. Sing pertama kerja, sing keloro rekoso, sing ketelu nerimo, sing kepapat elingo, sing kelima sabaro. Balsam tutupe ireng, pengen ayam kudu seneng. Balsam tutupe kerdus, lak pengen sereger kudu apa Bu Septina kira-kira? Adus. Kudu adus. Saya adu aja, nggak apa-apa ya, nggak harus seperti Kartolo. Karena kita bukan ludruk. Tir podo irenge, yen sir podo senenge, pitika pun meles, matur suwun pangeran sing bales. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Zurian atas waktunya memberikan ilmu kepada kami di sini. Ya, semoga ini ilmu lah Bu. Ilmu Pak, ini ilmu Pak. Semoga membawa berkah buat kita semua. Gitu. Amin. Teman-teman mahasiswa, amin. Terima kasih Pak Zurian. Allah yang membalas Pak ya. Terima kasih teman-teman mahasiswa. Buduro, oh ada Buduro, mohon maaf Buduro. Baru disapa. Buduro mau pantun Bu, pantun Bondowoso. Terima kasih Bu Duro, terima kasih Bu Septina, Pak Sony, dan teman-teman mahasiswa semuanya. Terima kasih, guys. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa semuanya. Semoga bermanfaat dan membawa hikmah. Stay happy, stay healthy, ya. Stay happy, stay healthy. Ini yang stay happy, stay healthy. Dan semoga berkah buat kita semua. Amin. Ya, oke, saya akhiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya, ini malam-malam saya paksa untuk ikut webinar, semoga ini membawa berkah. Biasanya kalau malam terus tidur kan terus meresap ya Pak ya, ilmunya terus meresap gitu dan mudah dipahami gitu. Ya, terima kasih, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih ya. Makasih Pak Zurian. Ya, sampai jumpa besok. Sampai jumpa. Ini yang isi absen sudah saya cek sudah 118 Bu. 118. Ya segera diisi, yang belum nanti materinya bisa di-download ini di chat. Mumpung belum di-end sama Pak Zurian. Ada yang dari Malantara School, Unisma, UM, Unitri, Ubaya, Unitantri. Waduh, banyak sekali Bu. Ya saya Unitantri ini unit kreativitas senitari. Waduh, senitari ini. Di mana itu Pak? Unitantri itu Pak? UB kayaknya. Oke. Ya saya akhiri ya.